Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Dan kali ini kita udah sampai di part terakhir untuk materi level 5 food and average. Kali ini kita bakal bahas tentang average periodik. Nah, kalau kalian masih bingung, Kanidia udah buat 5 video. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5 video, karena ini bersangkutan semua ya, jadi jangan cuma expert di 1-2 pendekatan, kalau bisa semuanya 6-6-nya harus banget lah kalian expert. Dan Kanidia juga mau ucapin terima kasih banget, thank you so much untuk kalian yang udah subscribe ya. Itu adalah satu bentuk support yang sangat priceless lah, sangat berharga buat Kanidia, dan membuat Kanidia bisa lebih semangat mengupload video-video yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Langsung aja kita cek soal materinya. Masih menggunakan data yang sama dengan pendekatan-pendekatan yang kemarin. Kalau misalnya kita ditanyain berapa sih PPD akhir untuk data ini dengan menggunakan pendekatan average periodik, nah kalian bisa mencari tahunya. Sekali lagi kan dia sampaikan ya, anak periodik itu orang yang santuy banget, jadi kerjanya itu di belakang aja sekalian langsung ya, jadi menumpuk pekerjaan supaya lebih mudah bagi mereka ya. Nah, untuk metode periodik, hal yang basic banget untuk kita bisa mencari tahu persediaan barang dagang akhir adalah kita mesti tahu dulu dong ya, berapa sih persediaan awal kita untuk perusahaan ini. Nah, untuk mencari nilai persediaan awal, kita nggak usah fokus ke angka rupiahnya berapa, cukup fokus ke berapa unit. Nah, persediaan awal kita udah jelas banget, disampaikan ada berapa? Iya, ada 200 unit. Lalu, kita juga harus fokus mencari tahu berapa sih unit barang yang berhasil kita beli selama periode itu. Nah, kalau kalian cek, kita ada 1, 2, 3 kali beli kan. Ini sisa dijumlahin aja, ntar bakal dapat angka 4,5. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nanya berapa sih barang yang benar-benar siap kita jual, itu adalah sisa penjumlahan aja. Ini totalnya adalah 650. Ingat, ini adalah 650 unit, bukan rupiah. Biasanya kalau di soal ada yang nanya berapa barang siap jual, itu mengarah ke berapa rupiahnya. Nah, gimana cara menentuinnya? Itu ada perhitungan tersendirinya, makanya tonton sampai habis, karena di bagian akhir kan dia bakal bahas juga tentang barang siap jual. Nah, selain mencari tahu tentang barang siap jual, kita juga harus mencari tahu berapa sih barang yang berhasil kita jual. Nah, untuk soal-soal seperti ini itu ada banyak tipe yang bisa muncul. Ada yang penjualannya muncul kayak gini. Ada juga yang penjualannya muncul tapi nggak pakai angka berapa harga jualnya. Tapi ada juga yang bahkan penjualannya nggak dimasukkan dalam tabel, cukup ada informasi yang terjual selama periode itu ada 500-600 unit. Ya udah, berapapun bagaimanapun cara pendekatannya, yang penting kita bisa tahu berapa barang yang terjual dalam bentuk berapa unit, itu udah bisa kok. Nah, jadi kita cukup fokus berapa unit ya. Nah, karena kita menjual ada 2 kali nih, 150 tambah 300, kita cukup jumlahin aja, ntar bakal ketemu berapa? Iya, kalau kalian jumlahkan dapatnya 450 kan ya. Nah, ini berarti mengurangi barang yang kita miliki. Berarti kita kalau misalnya ditanya berapa sih barang yang masih ada di gudang atau persediaan barang dagang akhir kita, ya pasti kita bisa bilang, oh kita masih punya 200 unit. Nah, biasanya di akuntansi itu kan ada konsep money measuring unit, jadi harus dibuat dalam satuan duit semua kan, nggak boleh unit. Ini harus dicari tahu 200 unit itu rupiahnya berapa kalau pendekatan average. Nah, pendekatan average sama dengan pendekatan average di perpetual, kita juga harus mencari tahu berapa harga pokok untuk masing-masing barang. Nah, tapi kalau di sini dia lebih simpel ya. Jadi kalau misalnya pengen mencari tahu harga pokok per unit atau biaya per unit gitu ya, itu rumusnya sederhana aja. Kalian cukup membagi antara, ada yang tahu? Iya, berapa nilai barang yang siap jual? Barang siap jual kalian bagikan dengan jumlah unit siap jualnya. Jadi ini dalam bentuk rupiah, ini dalam bentuk
unitnya. Nah, tadi kan dia udah sebut barang siap jual itu 650. Itu unit apa rupiahnya? Ya, itu unit. Berarti ini bakal jadi pembagi. Terus kalau mencari barang siap jual gimana, Kak? Ya, ternyata belum kan dia sebut. Jadi, caranya nih ya, kalau pengen mencari barang siap jual, ini mencari barang siap jual ya, langsung aja kalian cukup mengalikan berapa persediaan dengan harga jualnya. Jadi misalnya ini 100, 200 kan ya. Oh, dikali 10 karena harga belinya 10. Nah, ini sisa dikali aja. Lalu kita juga pernah membeli. Nah, pembeliannya juga harus dikali. Oh, 100 dikali 12 ya kan? 100 kali 12. Terus ada lagi nih Kak, beli lagi 250 dikali 14. Ada lagi nggak beli-belinya? Ada lagi 100 dikali 20. Jadi kalau misalnya ada 10 kali pembelian bakal 10 kali dikali juga. Ingat dijumlah dengan persediaan awal ya. Jadi karena kita ada informasinya cuma 4 kali, ini hasil perkaliannya kalian jumlahin aja. Ntar kalau kalian hitung baik, itu bakal ketemu angkanya di 8.700. Kayak gitu. Itu adalah nilai 8.700 dalam bentuk rupiah. Kalau tadi 650 ini adalah dalam bentuk unitnya. Nah, berarti kita udah bisa masukin dong ke datanya. Jadi 8.700 dimasukin ke data. Ini kan dia tulis di sini 8.700 dibagi dengan 650. Nah, kalau kalian bagi, ntar bakal ketemu angkanya 13,38. Ini adalah harga pokok per unit untuk barang yang ada di gudang. Berarti karena kita punya persenan barang dagang 200 dan harus dirupiahin, ya caranya tinggal dikali aja 200 dikali dengan 13,38. Ya, angkanya gak bakalan. Emang sih kalau misalnya kita cerita average, kecenderungannya emang paling sering angkanya bakal koma-koma. Nggak masalah, itu bener banget kok. Yang penting jangan sampai salah kali atau salah bagi ya. Nah, hasil kalinya itu bakal ketemu 2.676. Itu adalah nilai dari persediaan barang dagang akhir kita. Jadi 200 barang yang ada di gudang itu nilainya 2676 versi orang average periodik. Jadi berapa? 2.676. Nah, kalau pengen mencari HPP gimana Kak? Kalian sisa kurangin aja nilai barang siap jual dikurang HPP. Ingat, barang siap jual yang rupiah 8.700 dikurang 2.676. Ntar bakal dapat berapa? Iya, bakal dapat 6.024. Kayak gitu. Nah, lalu untuk penjualan, karena dia tadi udah sebut ada banyak tipe orang membuat soal. Nah, untuk penjualan sendiri baru bisa kita ketahui angkanya kalau di soal juga dilampirkan berapa harga jualnya. Kebetulan kan dia buat yang udah langsung ada harga jualnya ya. Kalau nggak ada Kak, berarti kita nggak bisa mencari tahu nilai penjualannya. Soalnya salah dong Kak? Ya enggak. Berarti soalnya nggak boleh nanya berapa penjualan karena datanya nggak lengkap. Paling bisa ke cover 1, 2, 3 doang datanya kayak gitu. Nah, jadi cara mencari tahunya gimana Kak? Dikaliin aja 150 kan ya, dikali dengan 15. Lalu 300 juga dikali dengan 17. Hasil kalinya kalian sisa jumlahin, ntar bakal dapat berapa? Iya, 7.350. Kayak gitu. Nah, terakhir kalau pengen mencari laba kotor, rumusnya adalah penjualan bersih kalian kurangi dengan HPP. Nah, karena informasi kita terbatas di soal, nggak bisa mencari nilai penjualan bersih, karena nggak ada retur dan potongan, berarti anggap aja penjualan bersih sama dengan penjualan yang merupakan 7.350 dikurang dengan HPP yang 6.024. Nah, berarti nanti bakal dapat angka 1.326. Ini adalah nilai laba kotor kita. Ya, itu aja pembahasan Kanidia untuk materi average periodik. Next video Kanidia bakal buatin gimana cara menjurnal kalau misalnya kita menggunakan metode Vivo, LIFO, average baik itu perpetual dan periodik, karena juga jurnalnya cukup sensitif dan masih banyak yang belum terlalu paham. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum. Tonton video Kanidia yang lain juga ya.